Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan resume artikel tentang analisis koordinasi dalam manajemen bencana melalui pendekatan kualitatif di Turki. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Anggun dengan NIM 21042113 sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Helena Yolanda Putri sebagai pemateri yang pertama. Dan saya Suraya Anissa sebagai pemateri ketiga. baiklah, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Selama abad ke-20, penanggulangan bencana mengalami kemajuan yang signifikan, seiring dengan kontribusi berbagai disiplin ilmu terhadap kemajuan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa bencana yang menghancurkan, khususnya di Amerika Serikat, memerlukan pengembangan manajemen bencana terpadu. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai bidang keahlian dan institusi di tingkat nasional dan internasional sangat penting dalam penanggulangan bencana. Hal ini mencakup respon dan pemulihan bencana, pengembangan kebijakan pengurangan risiko bencana, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi mengenai mitigasi menunjukkan bahwa investasi dalam pencegahan bencana dapat secara signifikan mengurangi kerugian ekonomi dan kerugian lainnya selama dan setelah bencana. Upaya pemulihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kedudukan ekonomi komunitas atau masyarakat yang terkena dampak bencana. Agar manajemen bencana berhasil, sangatlah penting untuk melaksanakan implementasi yang berkualitas di setiap tahap. Koordinasi diperlukan bagi berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama di semua tahapan manajemen bencana. Lanjut ya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Dari selanjutnya akan dibacakan oleh Yola. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang kedua yang disampaikan yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang mengamati fenomena yang tidak terduga dan menerapkan pola fenomenologis dan pengumpulan data, analisis dan interpretasi makna data. Pola ini bertujuan untuk memahami seperti apa proses atau fenomena yang dikaji orang, apa maknanya, dan makna apa yang dikawali oleh mereka yang mengalaminya. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan tanggal 10 Juli 2021 hingga 9 November 2021 di Ankara, ibu kota Turki. Yang ketiga yaitu sampel penelitian. Sampelnya terdiri dari 31 orang yang bekerja di berbagai lembaga tanggap bencana dan mempunyai bidang bencana di Turki. Bidang keahlian dari sampel tersebut meliputi urusan dalam negeri, lingkungan hidup dan urbanisme, transportasi maritim, dan komunikasi, kebijakan keluarga dan sosial serta Kementerian Keuangan dan Bulan Sabit Merah Turki. Yang keempat yaitu cara pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi, pendapat ahli, dan teknik interaksi jangka panjang untuk meningkatkan validasi dan rehabilitas. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dan online dengan bentuk wawancara semi terstruktur. Wawancara berlangsung selama 977 menit dengan 31 orang, dilakukan antara tanggal 10 Juli hingga 9 November 2021 dengan menggunakan analisis kualitatif MAXQ DA20. Lanjut saya.
Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman dan penjelasan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, implementasi seperti apa yang diterapkan implement, untuk menjamin koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Yang ketiga, apa saja permasalahan koordinasi antar lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, apa yang dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan penyelesaian masalah koordinasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Yola. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayah. Kepada Ayah, dipersilakan. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu yang A. Bagaimana pemahaman dan penjelasan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Dari hasil wawancara, dijelaskan koordinasi dengan konsep komunikasi, pengelolaan informasi, kolaborasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan lapangan. Para peserta terutama mengungkapkan koordinasi sebagai komunikasi. Selain itu, manajemen informasi dan kolaborasi banyak dijelaskan setelah komunikasi. Hasil pada topik ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan komunikasi yang utuh. Memastikan komunikasi yang tidak terputus merupakan kondisi yang diperlukan untuk memastikan koordinasi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dapat menjamin koordinasi. Selanjutnya yaitu B. Implementasi seperti apa yang diterapkan untuk menjamin koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Menurut pernyataan para peserta, latihan bencana dilaksanakan paling intensif pada periode sebelum bencana. Dalam durasi tersebut, digambarkan bahwa latihan kebencanaan ditunjukkan sebagai koordinasi. Pelatihan, persiapan, perencanaan, dan pertemuan rutin dilakukan secara terkoordinasi menjelang bencana. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk latihan dan pelatihan di lapangan. Latihan bencana sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah koordinasi. Latihan ini harus dirancang untuk mendeteksi kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya yaitu yang C. Apa saja permasalahan koordinasi antar lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana? Setelah melakukan wawancara, kami mengidentifikasi beberapa bidang yang menjadi perhatian, yaitu sistem komando insiden atau ICS, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, komunikasi, dan penggunaan media sosial. Permasalahan dalam sistem komando meliputi penugasan yang tidak pasti, permasalahan pelaksanaan rencana bencana, multi-otoritas, birokrasi, dan kurangnya kesatuan bahasa. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya permasalahan sering terjadi yaitu kebutuhan akan personel yang tidak terlatih, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, serta pengelolaan sumber daya yang tidak sistematis. Selanjutnya yaitu yang D. Apa yang harus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan masalah koordinasi, yaitu meningkatkan koordinasinya, termasuk pelatihan koordinasi, pertemuan evaluasi pasca bencana, pendidikan literasi media sosial, kerja otoritatif di lapangan, serta fleksibilitas dan kode otoritas yang seimbang. Khususnya literasi media sosial muncul sebagai aspek penting dalam koordinasi penanggulangan bencana yang efektif. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayah. Sekian presentasi materi dari kelompok 3. Mohon maaf jika kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.